Perencanaan pembunuhan Brigadir J, yang telah disusun dengan rapi dan matang, oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, akhirnya harus gugur dan hancur, karena kesalahan yang dilakukan sendiri, oleh Sambo. Meskipun alat bukti dan CCTV berusaha dilenyapkan, namun, Ferdy Sambo tak bisa mengelak, dengan apa yang dikatakan saksi Rifaizal, di persidangan. Ada beberapa mungkin yang pada saat itu menjadi kejanggalan bagi kami penyidik. Apa yang menjadi kejanggalan yang saudara temukan? Yang pertama, kami tidak menemukan handphone almarhum. Saudara tidak menemukan handphone almarhum pada waktu pertama. Betul, itu ya, saudara sudah dilapori oleh anggota saudara bahwa dicari handphone pertama kan? Betul, yang pertama ya, dicari adalah handphone. Seperti yang pernah kami sampaikan pada sidang sebelumnya, saya mengarahkan Aibtu Sulap dan Bribka Danu untuk mengecek sakunya apakah ada handphone. Katanya tidak. Kemudian kan coba cek ada dompetnya gak. Terkait masalah identitas tidak ada juga yang mulia. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Joshua, berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saudara tanya kepada siapa dari bahwa yang bersangkutan tidak kidal? Kepada Richard yang mulia. Kepada Richard. Jadi memang saya tanyakan kepada Richard, saya arahkan Richard untuk memperagakan. Kamu melihat posisi Joshua, coba kamu peragakan seperti apa yang Joshua lakukan, gerakannya seperti apa. Jadi saat itu memang Richard memperagakan apa yang almarhum lakukan pada saat itu sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup yang mulia. Jadi kejanggalan inilah yang kejanggalan nomor 2 adalah senjata kenapa di sebelah kiri sementara dia tidak kidal. Betul yang mulia. Oke, selanjutnya kejanggalan apa lagi? Terkait tetesan darah yang mulia. Tetesan darah. Jadi pada saat itu Richard menyampaikan bahwa posisi almarhum menembak di depan kamar Ibu PC. Di depan kamar Ibu PC, kemudian? Betul yang mulia. Kemudian sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup itu kurang lebih jaraknya 4 meter. 3 meter sampai 4 meter. Nah, apa ceceran darahnya kenapa? Maksud saya kalau mendengar dari keterangan Richard saat itu, ketika memang Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada, sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard, itu almarhum berjalan yang mulia, sambil berjalan sambil menembakkan. Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Oh, jadi menurut keterangan Richard di awal adalah dia ditembak dari depan kamar saudara Putri. Betul yang mulia. Jadi posisi almarhum menembakkan, kemudian tidak mengenai Richard. Richard menembak 1 kali, kemudian mengenai, sampai akhirnya almarhum tetap melakukan proses penembakan ke arah lantai persinggahan lantai 2, kemudian berjalan sampai akhirnya tertelungkup. Dan tidak ada ceceran darah, tidak ada ceceran darah pada saat itu. Oke, lanjut yang keempat. Kemudian mohon izin, pada saat itu Richard tidak ada luka sama sekali yang mulia. Yang keempat adalah saudara Richard tidak ada luka sama sekali. Betul yang mulia. 4 kejanggalan inilah yang saudara temukan di awal. Di awal kami menemukan itu yang mulia. Dan saudara tidak berani menanyakan lebih lanjut karena sudah ditekan oleh saudara Ferdy Sambo. Pada saat itu memang pemikiran kami yang mulia, pemikiran liar kami penyidik, atau bisa dikatakan insting kami penyidik. Kalau hakim menyimpulkan ini atribusi internal, berarti terdakwa divonis bersalah dan terdakwa akan dihukum, maka hakim akan mengingat-ingat kembali
terdakwa ini bertele-tele, terdakwa ini berbelit-belit, terdakwa ini berusaha untuk mengingkari perbuatan jahatnya. Terdakwa ini justru mencoba mencari kambing hitam atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Terdakwa ini mempersulit proses persidangan. Terdakwa ini menjauhkan proses persidangan dari azas cepat, murah, dan sederhana. Nah, kalau hakim sudah mengingat-ingat hal itu kembali, dengan kata lain, hakim justru mengingat-ingat kembali strategi atribusi eksternal yang pernah dimainkan oleh terdakwa, justru hakim akan bisa saja memberikan pemberatan hukuman bagi terdakwa. Kalaulah semula misalnya terdakwa tidak memainkan atribusi eksternal, dia langsung mengakui perbuatannya, dia menyatakan penyesalannya, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Narasi semacam ini sudah disampaikan oleh Richard Eliezer sejak sesi persidangan pertama. Kalau atribusi internal macam ini justru disampaikan oleh terdakwa, maka andaikan hakim nantinya menjatuhkan vonis bersalah, justru tidak tertutup kemungkinan hakim akan memberikan peringanan. Karena ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan, hakim justru lebih teryakinkan oleh hal-hal yang meringankan untuk memberikan peringanan sanksi bagi terdakwa kalau dia divonis bersalah. Tapi sebaliknya, ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan, tapi hakim tiba-tiba teringat tentang hal-hal yang memberatkan berupa strategi atau skenario atribusi eksternal yang mempersulit proses persidangan. Maka tadi saya katakan, vonis bersalah, sudah ada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Tapi kemudian bisa saja hakim akan memberikan pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa. Tidak lagi 20 tahun, tapi mungkin saja seumur hidup atau bahkan mungkin hukuman mati. Skenario yang disusun Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, rupanya, bukan malah membuat Ferdi Sambo bebas dari hukuman, justru dapat membuat Sambo dan Putri mendapat hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati. Begitulah yang disampaikan oleh Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Dari keterangan Richard, dirinya mintakan, jika Ferdi Sambo, yang meletakkan pistol HS milik Brigadir J, di sebelah kiri tangan almarhum. Hal ini menjadi salah satu kunci, dan kesalahan fatal dari Ferdi Sambo, yang menunjukkan bahwa Brigadir J, sama sekali tidak melakukan penembakan, dan ada orang lain, yang sengaja meletakkan pistol tersebut. Dan lagi-lagi, hal yang sangat vital, yang dilupakan Ferdi Sambo, dari peristiwa tembak-menembak, adalah ceceran darah. Tak ada ceceran darah inilah, yang menjadi bukti kuat, bahwa peristiwa pembunuhan Brigadir J, telah direncanakan. Tuhan sungguh adil, skenario Ferdi Sambo dibikin tidak sempurna, dan menjadi terbongkar, dengan hal-hal kecil, yang tak pernah terpikir sebelumnya, oleh Sambo dan Putri.